Halo Sobat MSI, pada kesempatan kali ini kita akan meramalkan terkait saham yang ada di Indonesia ya. Misalkan kita ambil contoh saham dari Astra Agro Lestari Tbk. Ini kode sahamnya AALI, seperti ini ya. Kita langsung saja buka Yahoo Finance. Teman-teman bisa lihat di sini Yahoo Finance-nya. Bisa cek sendiri. Ya, ini alamatnya Yahoo Finance. Kemudian kode yang tadi, kode yang ini, kita copy ke Yahoo Finance. Kita coba copy. Yang muncul otomatis di sini ya. Pilih yang ini. Diklik saja. Ini adalah saham dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Ini summary-nya, bisa dilihat ringkasannya ya. Kemudian jika ingin mendownload datanya, klik yang historical data itu. Kemudian ini tanggalnya secara otomatis ya, 1 tahunnya dari 1 tahun yang lalu. Misalkan kita menggunakan data yang ini, kita langsung download saja. Oke, hasilnya kita cek di folder ini, download. Ya. Ini kita pindahkan dulu, misalkan ke video saham. Kita panggil dari sini saja ya. Oke, sintaksnya ya seperti ini. Ya, kita menggunakan program R yang gratis dan open source. Kemudian kita panggil data yang tadi karena sudah ada di folder D. Di dalam folder video saham itu namanya AALI.jk.csv. Ini adalah ekstensinya, separated value ya, CSV. Semacam Microsoft Excel ya. Nah, ini sudah terpanggil datanya. Ini data sahamnya juga sudah terpanggil. Kemudian kita lakukan ini ya. Karena data saham itu coba kita lihat misalkan seperti ini. Data. Ini teman-teman bisa lihat tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29-nya itu tidak ada. Karena hari libur ya. Jadi otomatis ada missing value di sini sehingga kita harus selesaikan. Dan sebelumnya untuk menyelesaikan missing value kita harus mempunyai data induk. Data induknya data yang lengkap ya. Data yang lengkap tentu saja patokannya kepada tanggal yang lengkap. Jadi kita harus melakukan simulasi terhadap tanggal dari tanggal awal ini. Misalkan ini kan tanggal 24 ya. Jadi kita sesuaikan saja tanggal 24 ya. 24 sampai tanggal 24 Agustus 2022 ya. Kita lakukan simulasinya seperti itu. Kemudian kita running. Kemudian ini masih dalam bentuk vektor ya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk data frame atau dalam bentuk tabel. Jadi kita gunakan fungsi data.frame ini. Oke. Kemudian untuk menggabungkan antara data induk tanggal ini dengan data yang sebelumnya yang ada missing value itu, kita gunakan data ini. Sintaksnya menggunakan fungsi merge. Kemudian running, kita lihat bentuk datanya. Coba kita lihat bentuk datanya yang sekarang. Oke. Nah, ini muncul kan? Ada NA tanggal 28. Di sini tanggal 28 ini kosong. Di sini dimunculkan tanggal 28-nya, tapi nilainya yang kosong. Oke. Di sini kita lanjut bagaimana melakukan imputasi. Jadi data-data yang missing ini harus kita imputasi terlebih dahulu. Caranya adalah menggunakan package dari Zoo ini, library Zoo. Kemudian gunakan LOCF, itu bisa digunakan. Ini merupakan singkatan dari last observation, carried forward. Kemudian kita gunakan fungsi ini. Kita gunakan fungsinya. Kemudian kita lihat berapa banyak. Kemudian oke, 366. Oke, ini 1 tahun ya. Hitungannya 1 tahun, sudah aman. Kemudian bagaimana caranya? Lihat data. Kita lihat lagi datanya apakah sudah lengkap ya. Tadi kan masih ada NA seperti ini. Kita coba cek data bagian atasnya saja, kita cek. Ya, sudah lengkap ya. Yang sebelumnya NA-nya ada missing value. Jadi sekarang sudah terimputasi
mengikuti nilai sebelumnya. Jadi mengikuti nilai saham yang ada di tanggal 4 ini. Oke. Oke, lanjut lagi. Sekarang bagaimana caranya untuk melihat peramalan ya, atau kita mau lihat deh, kalau setahun ke depan atau beberapa periode ke depan itu cuannya di mana ya. Cuan, kita bicara tentang cuan, kita gunakan library forecast itu untuk peramalannya. Kemudian kita atur ini setnya, kita atur 1 2 3 seperti itu agar pengambilan samplingnya tidak berubah. Kemudian kita gunakan yang ini, auto ARIMA. Jadi ini model ARIMA yang otomatis menyesuaikan dengan bentuk terbaik dari data. Ya, kita gunakan saja ini karena lebih mudah, jauh lebih mudah. Misalkan, jadi seperti ini. Ada 3 kandidat model yang disarankan ya. Tapi otomatis yang paling disarankan, coba lihat, best model adalah ARIMA 1,0,0 ya. Jadi AR-nya 1, integratednya differencingnya 0, kemudian moving average-nya 0. Dari model terbaik ini kita gunakan untuk peramalan. Ini kita buat sintaksnya. Kemudian ramal, forecast. Selisihnya berapa ini? Kita coba cek. Kita mau meramalkan sampai kapan? Ini tanggal 24. Misalkan kita buat, kita harus cari dulu ya, tanggal 24. Karena ini tanggal 24, jadi ini harusnya tanggal 25 untuk peramalannya ya. 25 itu sampai ini berapa baris? Ini yang akan menyesuaikan sebenarnya. Ini harusnya ditaruh di atas agar lebih runtun. Kan datanya kita tanggal 24 ya yang terakhir. Jadi yang akan diramalkan adalah tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember ya. Kita running dulu. Rubah ke dalam bentuk fem. Kemudian and row-nya date itu berapa? Oh, bukan yang ini. Maaf. Salah. Bukan yang ini. Yang ini harusnya. Ini kita harus taruh di atas terlebih dahulu. Ini ya. Ini maaf. Keliru tadi sedikit. Ini yang untuk diramalkan ya. Dari tanggal 25 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022 ya. Ini per hari. Ini yang akan kita ramalkan. Kemudian rubah dalam bentuk data frame. Kemudian kita lihat berapa banyak baris yang akan diramalkan. Kita coba running, itu 129. Oke. 129, jadi ini diubah ke 129. Nah, ini baru cocok. Oke. Agar tidak meragukan, kita running kembali dari atas karena ada kesalahan posisi tadi. Takutnya ada yang tidak terbaca. Oke. Sudah aman. Kemudian ARIMA yang kita pakai, kita lanjut. Ini ramal. Kemudian tentu saja ini otomatis yang dari tanggal awal tadi ya, 24. Ini harusnya 24. Ini yang full dari tanggal fullnya. Berarti tanggal dari paling awal sampai yang paling akhir, sampai hasil dari peramalannya. 31 Desember 2022. Ini big datanya ya, yang paling lengkapnya. Jadi kita running, kita ubah, kita bentuk head. Kemudian data yang pertama tentu saja kita ingin menggabungkan dari data yang paling besar ini, data big ini, tanggal yang lengkap dari awal data asli hingga akhir dari peramalan itu kita gabung dengan data aslinya yang tadi. Ini setelah itu dari data yang asli ini, data satu ini kita gabung lagi dengan hasil peramalannya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita munculkan data yang kedua. Nah, jadi seperti ini ya.
Kenapa NA missing value di sini? Karena ini data peramalannya kan. Ini data asli. Data aslinya dimulai dari tanggal 24 Agustus 2021 ya, sampai 24 Agustus 2022 otomatis baru muncul data aslinya setelah 25 Agustus 2022 ya. Misalkan kita mau lihat datanya muncul datanya. Ini NA otomatis yang lainnya missing value ya. Mulai itu coba lihat. Di sini ada datanya karena ini data peramalan ya. Ini dibutuhkan untuk membuat nantinya grafik. Setelah itu kita running lagi, kemudian pilih option untuk membuat plotnya, menggabungkan antara data asli dan data peramalan berdasarkan grafik time series. Nah, jadi seperti ini bentuk hasilnya. Ini untuk opennya ya, harga saham saat terbuka. Saat dibuka itu ini peramalannya. Bisa teman-teman ganti juga nantinya. Misalkan di peramalannya teman-teman mau apa? Tentang close misalkan. Bisa open, Ctrl F saja biar cepat, atau edit, kemudian replace, misalkan open, close, bisa juga diganti dengan close, bisa. Misalkan seperti itu. Kita running saja. Oke, munculnya yang ini untuk close. Ya, grafiknya untuk close seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Atau mungkin menyimpan grafik juga boleh. Misalkan teman-teman ingin menyimpan grafiknya juga boleh. Ini saja ya. Untuk munculkan grafiknya, atau klik ini saja. File, PNG, kemudian pilih D, video saham, tik saja misalkan nama ini ya. Tekan open. Misalkan seperti itu. Ini terjadi bentuk grafiknya. Atau kurang rapi ya grafiknya seperti itu. Besarkan saja. Save as, PNG, pilih itu ALI, open. Misalkan seperti ini. Oke, kita lihat bentuk grafiknya. Oke, bentuk grafiknya seperti ini. Ini hingga akhir 2022. Teman-teman bisa perpanjang, misalkan forecastingnya sampai 2023, 2024, dan seterusnya. Data aslinya juga bisa ditambah ke belakang, dilengkapi 2000 dari tahun 2014 bisa, dari tahun 2015 bisa. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada request terkait dengan saham apa yang perlu kita analisis, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.